Baiklah, video record kali ini saya menggunakan file Word. Video ini adalah video jawaban ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hatrinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, mata ujian yaitu Manajemen Operasi 2. Soal untuk kelas pagi A1 dan A2, hari atau tanggal ujian Senin 19 Juli 2021, waktu 10.30 sampai 12.30, semester 4, sifat ujian take home test, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM, CPH-CM. Petunjuk soal, terdapat 3 bagian yang harus dijawab dalam ujian akhir semester. Bagian A berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di WA atau WhatsApp dan Google Classroom. Bagian B berkaitan dengan soal-soal teori yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Bagian C berkenaan dengan video-video manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib merekam jawaban soal UAS manajemen operasi di www.youtube.com dan mahasiswa wajib memposting link video jawaban UAS di Google Classroom, grup WhatsApp, dan grup Facebook informasi jurusan manajemen. Soal bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Soal pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Jawaban saya, ya, saya selalu hadir dalam perkuliahan mata kuliah manajemen operasi 2 karena saya mengambil mata kuliah tersebut dan harus selalu hadir agar mendapatkan ilmu dari dosen yang sampaikan dan dari materi yang diberikan agar dalam bentuk file, video, dan sebagainya. Soal kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Jawaban, saya hadir dalam kuliah mata kuliah manajemen operasi 2 sebanyak 14 kali dalam satu semester. Soal ketiga, apakah apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawaban, yang saya pelajari dari mata kuliah manajemen operasi 2 secara daring adalah ilmu yang mendalami tentang mata kuliah tersebut agar banyak bab yang dibahas dalam mata kuliah manajemen operasi yang belum saya ketahui. Melalui mata kuliah ini saya dapat memperdalam pengetahuan saya tentang manajemen operasi 2. Manfaatnya adalah agar kita bisa menambah ilmu dan agar kita bisa menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Soal keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban saya, tugas terstruktur yang saya lakukan adalah membuat video record jawaban dari ringkasan materi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Soal kelima, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2? Jawaban saya, kesan saya selama mengikuti mata kuliah manajemen operasi 2 secara daring adalah kuliah ini sudah cukup baik dan sangat baik, tetapi karena kita masih dalam masa pandemi yang mengharuskan kita tidak bisa kuliah tatap muka, dan kuliah daring ini sangat membantu kita tentang komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam manajemen operasi 2 yang merupakan lanjutan dari mata kuliah manajemen operasi 1. Dan juga agar kita mengetahui tujuan dari mata kuliah tersebut sebelum terjun langsung ke lapangan menganalisis dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Dan platform media yang digunakan dosen dalam mata kuliah manajemen operasi 2 ini adalah WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan Telegram, dan juga Facebook. Lanjut soal bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terperinci dan tidak asal jawab. Soal pertama,
Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawaban: perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Secara detail, perencanaan produksi dapat didefinisi sebagai proses untuk memproduksi produk atau barang pada satu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Cara melakukan perencanaan produksi yang pertama yaitu melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing terdapat beberapa hal yang diperhatikan seperti kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi, dan lain sebagainya. Kedua, melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerja yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, memperbaiki mulai dari menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. Ketiga, melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan atau melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal yang seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu ada pemerintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Melakukan proses sesuai dengan catatan atau aturan yang ada dengan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu, kemudian mengontrol proses perencanaan produk. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya? Soal kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawaban, just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapat kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terjadi dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa. Keuntungan dari just in time yang pertama yaitu proses penerapan just in time dinamis, yang berarti akan berjalan terus-menerus mengatasi setiap masalah yang timbul sehingga akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvements. Kedua, memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. Dengan menghilangkan setiap hambatan yang terjadi secara terus-menerus, maka dengan just in time dapat mengurangi lead time sehingga meningkatkan ketanggapan dan keluasan produksi. Perusahaan lebih tanggap dan mampu untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Ketiga, memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. Sistem just-in-time ini memperbaiki pendekatan yang berbeda dengan pengendalian kualitas bila dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Perusahaan akan mampu melakukan monitoring terhadap kualitas kinerja pemasoknya. Pekerja tidak menggunakan waktu untuk menyortir produk baik, namun digunakan untuk mencegah terproduksinya bagian yang tidak baik. Keempat, memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Standar pekerjaan digunakan kriteria guna mengidentifikasi kelebihan tenaga kerja yang tidak terpakai. Standar pekerjaan merupakan hasil dari permintaan pasar dan jumlah produksi harian. Kelima, mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau no added value. Perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi, termasuk meminimalkan kerusakan mesin dan juga waktu yang diperlukan untuk perbaikan. Keenam, meminimalkan inventory. Penurunan persediaan pada sistem produk dapat dicapai dengan memperpendek waktu persiapan dan memperkecil besaran lot pengiriman dari pemasok. Pendekatan persiapan atau pengiriman dimungkinkan karena adanya perbaikan teknik produksi. Soal ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen.
di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serengan, dan Pandegelan. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40. Secara berurutan hitunglah dan analisis biaya transportasi yang terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi yaitu NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam mengerjakan, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terperinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen sebagai berikut, yaitu pabrik A Cilegon $20, pabrik B Cilegon $15, pabrik C Cilegon $25, pabrik A Serangan $5, pabrik B Serangan $20, pabrik C Serangan $10, pabrik A Panggedelan $8, pabrik B Panggedelan $10, pabrik C Panggedelan $19. Jawaban diketahui yaitu pabrik A kapasitas pabrik yaitu 90%, konsumen Cilegon kebutuhan 50. Pabrik B kapasitas pabrik yaitu 60, konsumen Serangan kebutuhan 110. Pabrik C kapasitas pabrik 50, konsumen Pandegelan kebutuhan yaitu 40. Dengan ongkos pabrik yaitu pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serangan 5, pabrik B Serangan 20, pabrik C Serangan 10, pabrik A Panggedelan 8, pabrik B Panggedelan 10, pabrik C Panggedelan 19. Jawaban metode New NWC atau Northwest Corner bisa dilihat yaitu karena kebutuhan di Cilegon yaitu 50 dan Serangan Cilegon yaitu 20, Serangan 5, dan Panggedelan yaitu 8. Masih ada sisa yaitu 50 untuk di Cilegon dan 40 di Serangan. Pabrik B kebutuhannya itu Cilegon 15, pabrik B kebutuhan Serangan 20, pabrik B kebutuhan Panggedelan yaitu 10. Jadi sisa dari di atas adalah 60. Supply-nya adalah 60. Pabrik C 25, kebutuhannya adalah kebutuhan Cilegon adalah 25. Pabrik C Serangan kebutuhannya adalah 10. Pabrik C Panggedelan kebutuhannya yaitu 19. Dan sisa dari di atas adalah Serangan 10. Serangan 10 dan Serangan 10 dan Panggedelan 40. Jadi total supply yaitu 50. Demain Cilegon yaitu 50, Serangan 110, Panggedelan 40. Jadi supply total semuanya adalah 200. Jadi Z max yaitu sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 50 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3260. Kedua adalah metode LC atau least cost metode. Pabrik A Cilegon kebutuhan yaitu 20, 0. Serangan yaitu 90. Panggedelan tidak ada yaitu dan supply-nya adalah 90. Pabrik B 20 di Cilegon, Serangan tidak ada dan Panggedelan 40, jadi total supply yaitu 60. Pabrik C Cilegon 30, pabrik C Serangan 20, pabrik C Panggedelan tidak ada yaitu jadi total supply yaitu 50. Cilegon 50, Serangan dari jadi demand-nya adalah Cilegon demand 50, Serangan demand 110, Panggedelan demand-nya itu 40. Jadi total supply semuanya adalah 200. Jadi Z max sama dengan 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15
ditambah 40 dikali 10, ditambah 30 dikali 5, 25, dan ditambah 20 dikali 10 sama dengan 2100. Soal bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, dan mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa dan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Soal pertama, silahkan buka link video ini. Soal A yaitu https://youtube.b1q6kdbxi3ye. Judul video yaitu Just in Time. Makna judul video Just in Time adalah seperangkat teknik untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya operasi. Just in Time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. Ketiga, teori-teori yang dijelaskan. Sejarah dan asal-usul just in time, perbedaan just in time dengan konvensional, 5 prinsip dalam just in time manufacturing yang terdiri dari total quality management, production management, supplier management, inventory management, dan human resource management. Juga dijelaskan tentang 8 kunci utama just in time. 4. Manfaat dan wawasan yang diperoleh dalam memberikan kita pengetahuan tentang pengurangan biaya, efisiensi layout, pengurangan lead time, fleksibilitas lebih besar, kegiatan penjadwalan lebih sederhana, SDM semakin baik, persediaan berkurang, perbaikan kualitas, peningkatan produktivitas, hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik, peningkatan kapasitas variasi produk lebih besar. Dengan materi yang disampaikan, kita dapat mengetahui apa saja yang terdapat dalam just in time dan menambah wawasan kita. B, yaitu https://youtube.b/uv638pwnsp yaitu judul video metode transportasi NYC Northwest Corner, less cost atau biaya terendah, dan FAM atau Vogel Apartment Method. Kedua, makna judul video. Makna nya adalah agar kita bisa menerapkan dan bisa menggunakan metode transportasi yang terdiri dari NYC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada surut kiri atas. Metode less cost atau biaya terendah merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang dimiliki biaya distribusi kecil. Metode FAM atau Vogel Apartment Method dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Ketiga, teori-teori dijelaskan Northwest Corner, yaitu dengan mendistribusi barang mulai dari sel yang paling sudut kiri atas. Metode less cost atau biaya terendah adalah dengan cara memilih sel yang biayanya paling kecil sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Kemudian memilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan selanjutnya menyesuaikan kembali dengan mencari total biayanya. Metode FAM, Vlog Apartment Method, cara penggunaan lebih sederhana karena tidak memerlukan close path atau jalur tertutup. Dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris, kemudian pilih selisih besar biaya dan alokasi produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Keempat, manfaat dan wawasan yang diperoleh. Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui pengerjaan dari Northwest Corner atau NYC atau less cost atau biaya terendah dan FAM, Vlog
apportionment metode, dan agar kita bisa tahu cara pengerjaannya, agar tidak keliru dalam membedakan ketiga metode transportasi tersebut, supaya kita dapat terapkan dan pelajari dan agar menambah wawasan kita. Sekian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan dalam pengucapan dan penyampaian video record ini. Saya Hadrinanda Gerhana, pamit undur diri. Terima kasih.